Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fariska Hairani Septianingsi akan sedikit menjelaskan mengenai zakat. Yang pertama yaitu zakat memiliki banyak arti dalam kehidupan umat manusia, terutama umat Islam. Zakat memiliki banyak hikmah, baik yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhannya maupun hubungan sosial kemasyarakatan. Yaitu manfaat dari zakat tersendiri. Yang pertama, menyucikan diri dari dosa, kemudian menolong, membina, dan membangun kaum yang lemah untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, kemudian memberantas penyakit iri hati dan dengki, mewujudkan sistem masyarakat Islam yang berdiri di atas prinsip umat yang satu, yaitu umatan wahidatan. Kemudian yang terakhir, mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan adanya hubungan seseorang dengan yang lain, rukun, damai, dan harmonis. Kemudian ada pengertian dari Badan Amil Zakat. Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai ketentuan agama. Selanjutnya ada macam-macam badan amil zakat. Pemerintah menetapkan dua organisasi atau lembaga yang mengatur persoalan zakat. Kedua organisasi pengelolaan zakat dimaksud, yaitu yang pertama ada Badan Amil Zakat atau BAS, yang pembentukannya langsung diatur oleh pemerintah dan disusun tingkat pusat, yaitu Bazanas, Basda tingkat provinsi, dan Basda kabupaten. Kemudian yang kedua ada Lembaga Amil Zakat yang didirikan dan dikelola oleh ormas Islam, yayasan, dan instansi-instansi lainnya yang dimiliki umat Islam dan untuk kepentingan umat Islam, tentu dengan berbagai ketentuan dan peraturan yang berlaku. Kemudian Basnas berkedudukan di ibu kota negara, yakni Jakarta, sedangkan BAS, Badan Amil Zakat, pada tingkat di bawahnya berkedudukan di ibu kota provinsi, kabupaten atau kota, dan kecamatan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian lembaga amil zakat atau LAS. LAS adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang sosial, dakwah, pendidikan, dan kemaslahatan umat muslim. Kemudian mengenai badan atau lembaga amil zakat di Indonesia. Lembaga-lembaga amil zakat di Indonesia yang resmi pada daftar lembaga amil zakat kini semakin terjangkau karena penduduk Indonesia yang bermayoritas beragama muslim dan sering membayar zakat. Pemerintah melalui Kementerian Agama juga mengesahkan lembaga amil zakat yang berskala nasional. Di antaranya adalah Lembaga Amil Zakat Duafa, kemudian yang kedua Yayasan Rumah Zakat Indonesia, yang ketiga Yayasan Baitul Mal Muamalat, yang keempat Yayasan Dana Sosial Al-Fatah, yang kelima Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, yang keenam Perkumpulan Persatuan Indonesia, yang ketujuh Baitul Mal Hidayatullah, yang kedelapan Inisiatif Zakat Indonesia, yang ke-9 Nurul Hayat, yang ke-10 Lembaga Manajemen Infak Ukhuwah Islamiyah, kemudian yang ke-11 Pesantren Islam Al-Azhar, kemudian yang ke-12 Yayasan Global Zakat. Di sini saya akan menjelaskan pendistribusian zakat. Pendistribusian adalah proses penyaluran atau pembagian harta kepada orang banyak atau ke beberapa tempat. Jadi, pendistribusian zakat adalah pembagian harta atau zakat kepada orang yang berhak menerima zakat atau disebut mustahik zakat, baik secara produktif maupun berupa konsumtif. Ketentuan syariat bagi orang yang memiliki harta harus membayar zakat sesuai dengan kekayaan yang dimilikinya. Bisa berupa emas, bisa berupa perak, bisa berupa perdagangan, ataupun bisa berupa pertanian. Tata cara penyaluran zakat harus memperhatikan jenis zakat. Ada zakat yang tampak dan juga ada zakat yang tidak tampak. Zakat yang tampak contohnya seperti hewan atau sumber bahan-bahan pertanian atau perdagangan, yang kemudian ini bisa disalurkan melalui pemerintah. Kemudian yang kedua ada zakat yang tidak tampak, contohnya seperti emas, perak, atau uang, itu bisa disalurkan langsung kepada orang yang berhak menerima zakat, yaitu mustahik.
Pelaksanaan atau penyaluran zakat bukan hanya tugas individu saja, tetapi merupakan tugas tatanan sosial yang dikelola oleh negara, kemudian disalurkan melalui pemerintah. Seperti yang dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 60, yang artinya, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang kafir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf, dan untuk orang yang berhutang, kemudian untuk orang yang berjihad di jalan Allah, dan juga orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. Zakat yang dikumpulkan melalui lembaga amil zakat atau badan amil zakat, kemudian dikumpulkan dan didistribusikan dan dibagikan kepada 8 asnaf. Yang pertama ada amil, fakir, miskin, fisabilillah, mu'alaf, gorimah, dan kemudian budak. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses penyaluran dan pemberdayaan dana zakat diantaranya, yang pertama, amil zakat harus dapat mengkondisikan penyaluran dan pemberdayaan zakat, yaitu memprioritaskan pada sekitar dan domisili, baru kepada wilayah lain. Yang kedua, amil zakat perlu mengidentifikasi kondisi dan situasi lingkungan serta permasalahannya, agar amil mampu memutuskan mana yang berhak menerima dan tidak menerima zakat. Yang ketiga, amil zakat perlu mendahulukan kebutuhan konsumtif mustahik sebanding dengan sektor produktif. Maksudnya, bahwa amil zakat cenderung menyalurkan dana zakat pada sektor produktif, maka tidak sepenuhnya harus disalurkan dalam bentuk pendayagunaan produktif selama sektor konsumtif belum terpenuhi dengan baik. Menurut Imam Suparyogo, dana zakat telah terkumpul dan didistribusikan dalam 4 bentuk. Di antaranya, 1 adalah konsumtif tradisional, yaitu zakat langsung yang diberikan kepada para mustahik seperti beras, jagung, minyak. Yang kedua, konsumtif kreatif, yaitu zakat dalam bentuk lain dengan harapan dapat bermanfaat seperti beasiswa, peralatan sekolah, atau pakaian yatim piatu. Yang ketiga, produktif tradisional, yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang dapat dikembangbiakan, contohnya seperti kambing, sapi, atau hewan ternak lainnya. Yang keempat, produktif kreatif, yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk modal kerja, sehingga penerimanya dapat mengembangkan usahanya sendiri agar lebih maju. Yang pertama, perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Yang kedua, pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Yang ketiga, pengendalian, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Yang empat atau yang terakhir, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. Poin yang selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu mengenai syarat lembaga amil zakat. Berdasarkan Peraturan Basnas Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang tata cara permohonan rekomendasi izin pembentukan dan pembukaan perwakilan lembaga amil zakat, yang pertama yang harus dipenuhi yaitu adalah pembentukan lembaga amil zakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 harus mendapat izin menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri. Yang kedua, untuk mendapatkan izin harus memenuhi persyaratan. Yang pertama yaitu terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola pendidikan, dakwah, dan sosial atau lembaga berbadan hukum. Yang kedua, mendapat rekomendasi dari Basnas. Yang ketiga, memiliki pengawas syariah. Yang keempat, memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya. Yang kelima, bersifat nirlaba. Yang keenam, memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat. Yang terakhir, bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala. Yang poin berikutnya yaitu tugas dan fungsi Badan Amil Zakat.
Yang pertama, perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Yang kedua, pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Yang ketiga, pengendalian, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Yang keempat atau yang terakhir, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. Poin yang terakhir adalah syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi badan amil zakat. Syarat-syaratnya itu hampir sama ya dengan yang syarat-syarat untuk lembaga amil zakat, seperti harus terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola pendidikan, dakwah, dan sosial atau lembaga berbadan hukum. Yang kedua, mendapat rekomendasi dari Basnas. Yang ketiga, memiliki pengawas syariat. Yang harus dipenuhi itu 3 poin itu. Dan untuk yang selanjutnya, memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya. Yang berikutnya bersifat nirlaba. Ya, itulah yang dapat saya paparkan. Wabillahi taufiq wal hidayah.